Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, silahkan naik aja, nggak apa-apa. Oh. Dari mana tadi ini? Dari masjid, Pak. Oh, dari masjid. Oh iya. Ada apa kok tumben pagi-pagi mampir ini? Ini, Pak. Ada tangklet. Kula niku pengen sakit nopo mawon tapi instan ngoten lho, Pak. Oh, Napa instan. napa enten carane ngoten niku? Banyak orang yang pengennya itu yang instan-instan. Fatur pengen sugih gitu, tapi dia nggak nyambut gawe gitu kan. Banyak yang begitu ya. Iya, Pak. Banyak juga yang pengen pinter tapi dia tidak mau belajar. Pengennya apa, kalau dulu itu kata orang-orang itu ilmu laduni ya. Ya, ilmu laduni. Nah, sebenarnya begini kalau dalam Islam itu. Jadi Islam itu ada 3 sebenarnya, wasilah istilahnya atau perantara gitu supaya orang itu memperoleh kebaikan di dunia ini. Yang pertama itu bi'amal as-sholeh. Jadi kalau kita pengen kaya ya bekerja, pengen pinter ya belajar, pengen kita dihargai orang lain, kita menghargai orang lain. Itu namanya bi'amal as-sholeh. Semua perbuatan kita itu ya, semua perbuatan kita itu yang baik, makanya namanya al-amal as-sholeh. Itu adalah wasilah kita. Jadi tidak ada orang instan itu. Coba siapa tokoh di dunia ini yang pinter tanpa belajar? Enggak ada. Orang kaya tanpa bekerja, tidak ada. Semuanya bekerja. Makanya kalau dalam Al-Quran, laha maka sabat wa alaiha maktasabat. Kemudian ada juga di ayat yang lain umpamanya itu kan kita diajarin wa alaisal insani ila masa. Orang itu tidak memperoleh sesuatu kecuali apa yang dia usahakan. Makanya ini penting untuk dipahami bahwa proses kehidupan itu adalah proses yang memang secara sunatullah itu akan terjadi. Jadi tidak bisa ketika orang menyalahi sunatullah itu kemudian sesuatu itu terjadi. Enggak. Pengen masuk ke surga, ya kita harus beribadah gitu kan. Kalau pengen ke surga gitu. Kalau kita pengennya ke neraka, tapi nggak ada orang pengen ke neraka kan. Ya mesti dia akan melakukan hal-hal supaya dia sampai kepada apa yang dia cita-citakan itu. Itu yang pertama. Jadi nggak bisa langsung instan itu, ya. Yang kedua itu Islam mengajarkan bi'adiyah ya akhil muslim dengan doa-doa. Kalau yang pertama dari ikhtiar gitu kan, nah yang kedua ini doa. Ya doa ibu bapak, doa teman-teman kita kan, doa sesama muslim itu. Makanya Rasulullah dalam hadis dan ini sahih kan, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu, beliau bersabda, "Aktsiru min talabid du'a fa innakum la tadruna min ayyi fahin yuqbal." Banyak-banyaklah kamu itu minta doa gitu loh. Karena kita nggak tahu dari mulut siapa doa itu akan cepat dikabulkan. Tadi kan kita disuruh untuk banyak-banyak minta doa itu. Dalam konteks inilah doa itu berjalan. Jadi antara ikhtiar sama doa itu sama-sama berjalan. Ya, sama-sama berjalan. Makanya kita tidak boleh sombong. Dulu ada cerita Kiai Haji Imam Zarkasi itu, menurut cerita ustadz saya dulu, ketika pulang dari Blitar itu, pulang mondok dia itu setiap ketemu orang di jalan, apakah itu petani, apakah itu dia seorang pengembala, pedagang, yang ditemui di jalan itu, dia kemudian minta doa restu gitu kan, minta doa restu. Jadi kalau doa itu yang masru' itu kan diajarkan Rasulullah, melekat pada ibadah-ibadah kita itu tidak boleh rubah-rubah. Tetapi doa yang di luar itu, itu bisa berdoa pakai bahasa Jawa, minta doa pakai bahasa Indonesia gitu kan, semuanya itu bisa gitu. Makanya banyak minta doa. Dia minta doa terus gitu karena dia mau mendirikan pesantren gitu. Akhirnya mungkin restu dari 1-2 orang itu kan, mungkin kita tidak tahu dari mulut siapa tadi doa itu akan cepat dikabulkan, maka kemudian terkabul itu. Makanya kita harus banyak-banyak minta doa. Kemudian yang ketiga ini yang jarang dilakukan, tapi ulama-ulama besar itu melakukan, bi asma'illah. Ini yang jarang kita. Sebenarnya bi asma'illah itu juga bagian dari doa. Misalnya dulu ketika saya kuliah itu ya, itu kan
dibilangin sama kiai saya, kalau pengen selamat di jalan dan sebagainya, coba amalkan ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman. Kita jalan gitu, naik bis, naik macam-macam, itu yang kita zikirkan, itu yang kita lafaz. Nah, kalau umpamanya bi asmaillah ini, itu sesuai dengan konteks pekerjaannya, dengan konteks apa yang ingin dilakukan. Mungkin kalau petani ya udah sambil nyangkul gitu, dia ya Rozak, ya Rozak, itu supaya Allah menurunkan rezeki. Jadi jangan mikir yang aneh-aneh, jangan kemudian kita punya khayalan yang tinggi tapi tidak melakukan apa-apa. Jadi tadi diingat yang pertama apa? Ikhtiar. Ikhtiar itu dengan amal soleh. Yang kedua dengan berdoa. Biadnya ya akhil muslim, dengan berdoa sebaik mungkin, minta doa kepada bapak ibu kita, minta doa kepada orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga adalah dengan bi asmaillah. Ya, ketiga-tiganya ini kita laksanakan, insya Allah sunatullah kita jalankan. Kemudian doa sebagai sebuah munajat kepada Allah kita lakukan. Insya Allah apa-apa yang kita inginkan itu dapat tercapai. Tapi kalau kita hanya berangan-angan aja, saya kira susah itu, ya susah untuk dilakukan. Ya asmaillah itu berarti dengan asmaul husna, zikir gitu ya Pak? Iya, dengan zikir itu tidak harus formal, tidak harus duduk. Ya, kita sambil jalan, tapi hati kita, kemudian pikiran kita, mulut kita itu selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, namanya juga zikir gitu. Kita tadabbur alam, kemudian meresapi bahwa Allah itu memiliki atau pemilik dunia ini, kita menyadari itu juga bagian dari zikir. Nah, itu harus muter tasbih begini itu tidak. Jadi dimanapun di dunia ini selama kita sadar, maka kita bisa berzikir. Kecuali Rasulullah tidur pun berzikir. Nah, kalau kita kan enggak. Jadi zikir itu ya kita ingat gitu. Nah, dengan asmaul husna itu kita amalkan secara rutin apa yang kita hajatkan gitu. Nah, itu insya Allah akan terkabul. Jadi begitu aja. Ya. Gitu Pak, makasih ya atas pencerahannya. Oh iya. Terima kasih. Iya. Kamu juga tadi ya. Ya, terus mau kemana ini? Mau balik lagi ke masjid. Oh, balik lagi ke masjid. Oh iya. Acara maulutan Pak. Oh, acara maulid. Iya. Wah, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak tuh. Terima kasih banyak. Monggo. Pak, matur suwun nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.